Ini Bun, gimana sih kan sekarang lagi apa namanya mulai rekonstruksi lagi ya, dimana sekarang banyak pro dan kontra. Yang sudah ketahui bahwa terlihat hari ini kan si Tamara Tias Temara yang dimana hadir ya dalam rekonstruksi seperti apa namanya tidak ada beban gitu. Terlihat baik-baik saja gitu. Nah Bunda sebagai mungkin psikolog gitu melihatnya seperti apa sih Bun? Baik, seringkali nih kita cuma mengamati hanya sepotong-sepotong dari satu bilah peristiwa gitu ya. Pada akhirnya lalu mudah sekali untuk memberikan penilaian hanya berdasarkan informasi-informasi yang tadi tuh sebilah-sebilah itu gitu. Padahal sejatinya pada akhirnya itu menjadi satu penilaian yang mungkin masih terlalu dangkal. Kita mungkin hanya melihat di saat itu, di detik itu, dia menampilkan ekspresi yang seperti itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin pada saat di belakang kamera atau pada saat tidak di halayak, dia lalu menampilkan ekspresi yang berbeda. Nah ini sih yang diharapkan kita bisa lebih bijak lagi untuk tidak langsung memberikan judgement hanya berdasarkan apa yang tampak sepatah atau sebilah-sebilah tadi. Baik, Bun, ini kan bisa dibilang apa namanya pasti kan namanya seorang ibu terluka hatinya. Ya, itu, betul. kan? Apalagi hadir juga di acara rekonstruksi yang dimana dia berhadapan langsung dengan seorang pria yang notabene sekarang sudah jadi tersangka nih. Betul, betul. Itu gimana sih Bun? Maksudnya mungkin batin seorang Ibu ya. Ibu lah seperti itu. Saya yakin semua orang tua pasti akan merasakan sangat berat pada saat harus menjalani proses rekonstruksi ya, dari peristiwa di mana dia harus kehilangan buah hatinya gitu. Tapi kembali lagi kesadaran bahwa ada tuntutan di mana dia memang harus bersikap tangguh, tegar untuk bisa menjalani semua prosesnya itu dengan baik gitu ya. Itu yang pada akhirnya memaksa seorang ibu seringkali juga harus menampilkan ekspresi yang mungkin berlawanan dengan emosi dia yang sebenarnya gitu. Jadi yang seringkali harus ditampakkan adalah sikap tegar, sikap kuat, tidak menangis gitu ya. Padahal sejatinya mungkin di dalam hatinya bisa jadi dia juga berat melalui itu semuanya. Ini kan kemarin juga beliau juga Tamara sendiri sempat tes psikologi. Ya. Terus apa memang sepenting itukah Bun? Karena ya mungkin orang awam juga tidak ada yang pernah tahu ya, gitu kan. Betul. Apakah memang seperlu itukah Bun kalau dalam proses ini kan lagi pula polisi ya. Polda yang menyarankan atau Polda yang memanggil untuk tes psikolog sendiri. Nah, menurut Bunda memang sepenting itu. Oke. Saat satu peristiwa lalu dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana ada ekspresi-ekspresi yang tidak semestinya ditampilkan gitu ya. Ini kan pasti mengundang polemik, tanda tanya, tidak hanya oleh kepolisian, tapi juga mungkin oleh masyarakat umum. Kenapa orang itu lalu tidak menampilkan ekspresi seperti layaknya kehilangan? Kenapa sih? Mengapa sih? Nah, hal inilah yang pada akhirnya mungkin mendorong pihak kepolisian untuk menggali lebih dalam. Apakah ada sesuatu hal yang disembunyikan? Apakah memang ada perbedaan-perbedaan ekspresi yang sesungguhnya menjadi karakter aslinya gitu ya? Banyak hal yang mesti diungkap untuk memastikan bahwa judgement atau penilaian dari pihak kepolisian itu valid gitu ya, tidak hanya sifatnya subjektif atau hanya menuruti penilaian-penilaian sepihak gitu. Baik, berarti kan ini sama saja kepolisian ditantang oleh netizen seperti itu ya Bun. Yang dimana banyak ada yang pro dan kontra yang mengatakan bahwa Tamara lah ikut serta dalam andil pembunuhan dan sebagainya. Menurut Bunda sendiri melihatnya seperti apa sih? Karena kan ini namanya nggak mungkin lah, mungkin orang bilangnya nggak mungkin lah seseorang ibu ikut serta sih gitu. Padahal dia juga yang melahirkan, terus juga di belakangnya juga ada yang namanya bisa dibilang karena asuransi lah segala macam gitu. Bunda sebagai pakarnya seperti apa sih Bunda? Ya inilah yang saya pikir yang dilakukan oleh pihak kepolisian, berusaha menggali informasi sedetail mungkin ya, memastikan bahwa semua asumsi, opini itu memang didukung oleh data-data yang kuat
gitu ya, oleh fakta-fakta yang kuat. Tidak hanya berdasarkan opini-opini yang sifatnya subjektif atau asumsi-asumsi pribadi gitu ya. Maka ya harus dilalui memang proses-proses seperti asesmen gitu ya, asesmen perilaku, asesmen psikologis gitu untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kondisi psikis si ibu ini. Apakah memang anggapan-anggapan dari masyarakat umum yang selama ini menilai ada kejanggalan dari ekspresi ibunya ini, apakah memang sesuai atau tidak? Kan ini semuanya perlu diungkap gitu ya. Nah, yang dilakukan ya memang harus seperti itu. Prosesnya panjang karena memang ada banyak hal yang pada akhirnya memaksa untuk dilakukan proses yang lebih detail. Baik Bun, ini apabila nih Bun, mungkin masyarakat awam ya, kalau memang terjadi seperti ini gitu, untuk masyarakat sendiri sebaiknya seperti apa sih Bun? Karena kan ini kita juga harus lebih hati-hati ya untuk bercakap, apalagi namanya bermedia sosial seperti itu ya Bun ya. Nah, Bunda sendiri sebagai mungkin psikolog atau mungkin yang melihat sekarang banyak banget orang itu yang berbicara bahwa seenaknya tanpa tahu, kan perasaan orang juga kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Nah, baiknya ini untuk netizen lah Bun, saran dari Bunda lah. Baik untuk teman-teman di luar sana gitu ya. Dunia media sosial ini memang macam godaan ya, dimana kita tuh jadi lebih mudah untuk memberikan opini, penilaian gitu ya terhadap apa yang nampak. Seringkali kita tidak sadari bahwa yang tampak itu mungkin hanya sepotong fakta dari apa yang ada di dalam diri seseorang gitu ya. Yang pada akhirnya kita terlalu mudah memberikan penilaian secara tidak utuh atau mungkin pada akhirnya terlalu dangkal dan tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sesungguhnya gitu. Sebaiknya kita berhati-hati, saling menjaga perasaan, saling menjaga perilaku, opini dan lain-lain untuk memastikan bahwa apa yang kita ungkapkan tidak lalu menjadikan atau memperburuk situasi dan kondisi gitu ya. Pastikan bahwa apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ya, Bun, ini aku penasaran Bun, karena kan ini kan bisa dibilang dampak netizen tuh cukup kencang lah gitu ya. Nah, bila kalau untuk seseorang yang terkena mungkin omongan netizen gitu, bisa berdampak ke psikologis yang benar-benar dalam nggak sih Bun? Pasti karena kan kekuatan mental tiap orang ini kan beda-beda ya. Ada yang mereka mudah sekali menyerap atau menjadikan omongan orang ini lalu menjadi cap atau stigma untuk dirinya sendiri. Tapi ada orang-orang yang mungkin lebih kuat gitu ya sehingga mengabaikan saja gitu. Nah, ada baiknya sih kalau memang kita menerima banyak omongan gitu ya, opini-opini atau asumsi dari orang lain, kita sendiri harus pandai-pandai memilah, menyaring gitu ya, mana yang sesuai dan mana yang harus diabaikan. Kalau memang bisa untuk dijadikan pelajaran untuk bahan introspeksi diri, boleh ambil lakukan. Tapi kalau memang dirasa itu tidak perlu, tidak sesuai dengan nilai-nilai atau diri kita sendiri, ada baiknya untuk diabaikan. Karena biar bagaimanapun apa yang masuk di pikiran kita, di hati kita, itu yang akan menjadi penentu untuk kesehatan mental kita sendiri. Baik, berarti memang penting ya untuk maksudnya kita tetap bisa menyaring mana yang positif, mana yang negatif untuk betul diri sekali. kita sendiri. Betul. Apalagi ini kan bisa dibilang Tamara sendiri hampir bisa dibilang dihujat di seluruh mungkin ya gitu, di seluruh Indonesia. Iya, betul. Menjadi betul. kontra gitu. Betul. Nah, apabila nih Bun, misalkan ada seseorang mungkin yang sama seperti Tamara ya di masyarakat kita ada yang tahu, baiknya kita harus bersikap seperti apa sih Bun kalau memang kita lagi dalam kondisi yang seperti ini? Baik. Kalau memang dihadapkan oleh kondisi seperti sang ibu ini ya, ada baiknya memang mengikuti proses gitu ya, kooperatif dengan segala proses yang diberikan dan diberlakukan gitu ya. Tunjukkan diri apa adanya karena biar bagaimanapun kebohongan pasti akan terungkap gitu. Begitupun dengan fakta atau data yang sesungguhnya pun nanti akan terungkap gitu. Jadi kalau memang merasa benar tidak perlu takut, kalaupun memang salah ada baiknya untuk mengakui dengan jujur. Karena biar bagaimanapun semua akan terungkap dengan jelas karena biar bagaimanapun yang dihadapi juga ahli-ahli yang lebih kompeten.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.